Saat itulah Yeondu mulai terisak, menunjukkan kesedihan karena menolak disuntik. Jiwon hanya bisa memperhatikan Yeondu yang mulai menangis. Melihat ketakutan Yeondu yang begitu hebat, Jiwon lantas bertanya kepada dokter apakah suntikan itu benar-benar wajib. Dokter, dengan senyum ramah di wajahnya, menjelaskan bahwa suntikan itu tidak wajib, tetapi ia menekankan bahwa jika Yeondu tidak disuntik, ia akan lebih sering demam di kemudian hari. Dokter kemudian beralih menatap Yeondu yang sedang memperhatikannya. Ia menjelaskan kepada Yeondu bahwa batuk dan rasa tidak nyaman di tenggorokan menandakan Yeondu sedang sakit tenggorokan. Dalam kasus ini, dokter menyarankan Yeondu untuk disuntik agar sakitnya cepat pulih. Jika tidak disuntik, proses penyembuhannya akan lebih lama. Jiwon mulai berpikir bahwa ia tidak bisa memaksa Yeondu karena Yeondu sangat takut disuntik. Di sisi lain, Jiwon juga berpikir jika Yeondu terus sakit, otomatis ia tidak bisa pergi ke sekolah, dan pekerjaannya pasti akan terganggu. Saat Jiwon terus bergumul dengan pikirannya, tiba-tiba Yeondu berkata dengan suara lemah bahwa Yeondu mau disuntik. Jiwon terkejut mendengarnya dan langsung menanyakan apakah Yeondu benar-benar yakin. Yeondu membenarkan, lalu menjelaskan bahwa jika Yeondu tidak kunjung sembuh, papanya akan terlalu kerepotan. Mendengar itu, Jiwon dengan tegas melarangnya. Jiwon tidak mau memaksa. Jika Yeondu tidak ingin disuntik, ia boleh menolak. Namun, Yeondu tersenyum tipis dengan wajah lelah, menjelaskan kepada papanya bahwa itu tidak masalah. Yeondu juga yakin papanya akan selalu bersama dirinya. Jiwon membenarkan, ia akan selalu bersama Yeondu, kapanpun itu. Tak lama kemudian, mereka berada di ruang suntik. Seorang suster tersenyum ramah kepada Yeondu sambil memegang suntikan. Ia menjelaskan bahwa Yeondu tidak akan merasakan sakit saat disuntik nanti. Suster itu juga meminta Jiwon untuk membuka celana Yeondu karena ia akan menyuntik di bagian bokong. Mendengar itu, Yeondu yang sudah terbaring di tempat tidur bertanya dengan suara gemetar ketakutan. Apakah Yeondu akan disuntik di pantat? Suster membenarkan, menjelaskan bahwa untuk demam, suntikan di pantat akan membuat proses penyembuhan lebih cepat. Saat Jiwon membantu Yeondu, ia teringat bahwa sebelumnya Yeondu disuntik vaksin di bahu. Sementara itu, Yeondu, dengan wajah lemah, menunjukkan tekad yang kuat. Ia mencoba memberanikan diri dan mengencangkan rahangnya untuk menahan rasa sakit yang akan datang dari suntikan di pantatnya. Namun, keberanian itu tidak bertahan lama. Ketika suster mulai memegangi pantatnya untuk disuntik, Yeondu mulai merengek pada Jiwon bahwa ia sangat takut. Jiwon mencoba menenangkan Yeondu dan memintanya memejamkan mata. Ia berjanji bahwa setelah itu, semuanya akan segera selesai. Tepat saat jarum suntik menembus kulitnya, Yeondu tiba-tiba berteriak ketakutan. Setelah selesai, suster meminta Jiwon untuk menekan bagian yang disuntik selama beberapa saat. Jiwon, yang masih sedikit bingung, hanya bisa berterima kasih kepada suster atas bantuannya. Saat itu, Yeondu bangkit dari tidurnya dan bertanya dengan heran. Suntiknya sudah selesai begitu saja. Jiwon membenarkan dan menanyakan apakah suntikan itu terasa sakit. Dengan wajah cerah dan senang, Yeondu berkata, itu cuma sakit sedikit, sih. Melihat Yeondu yang tampak tenang dan ceria, Jiwon merasa bahwa Yeondu lebih berani darinya dalam hal suntik. Waktu berjalan begitu cepat hingga 2 hari pun terlewatkan. Jiwon, yang saat ini berada di depan komputernya, mulai mengecek akun Yeondu. Banyak komentar yang menanyakan mengapa belum ada video Yeondu yang diunggah. Mereka mulai ribut karena Jiwon tidak mengunggah video Yeondu selama beberapa hari terakhir. Seperti biasa, penggemar Yeondu menanyakan kabar Yeondu, apakah ada masalah. Mereka sangat khawatir. Melihat semua itu, Jiwon merasa dirinya sangat ceroboh. Meskipun ia belum memiliki jadwal unggah yang pasti, ia seharusnya memberitahu mereka sebelumnya. Ia merasa tidak enak hati karena kurangnya perhatian pada para pelanggan setia Yeondu yang mengkhawatirkan Yeondu. Lantas, Jiwon mengunggah pemberitahuan kepada seluruh pelanggannya bahwa setelah Yeondu kembali dari wahana air, ia jatuh sakit, sehingga persiapan untuk video selanjutnya akan ditunda. Tak lupa, Jiwon juga menyertakan video Yeondu yang sedang bermain di wahana air bersama Seun. Jiwon berharap para pelanggan akan mengerti setelah mereka menonton video Yeondu tersebut. Tak lama kemudian, ponsel Jiwon berbunyi. Hal itu mengejutkan Jiwon. Ia melihat pesan masuk dari nenek yang menanyakan apakah Yeondu baik-baik saja. Melihat itu, Jiwon tersenyum bahagia. Ia tidak menyangka nenek juga melihat pemberitahuan di Yeondu. Jiwon membalas bahwa Yeondu baik-baik saja dan meminta nenek untuk tidak khawatir. Namun, nenek membalas bahwa ia tidak khawatir, hanya ingin menanyakan kabar Yeondu. Jiwon dengan gembira menjawab bahwa nenek bisa jujur kali ini, sambil mengetik kata tawa. Balasan nenek berikutnya malah memanggil Jiwon sebagai cucu sedeng. Lalu, Jiwon kembali melihat komentar di Yeondu. Mereka semua mulai menanyakan keadaan Yeondu, bahkan ada yang berharap dirinya saja yang sakit daripada Yeondu. Tepat saat itu, Yeondu mendekati Jiwon dan menanyakan apa yang sedang papanya lakukan. Jiwon memberitahu Yeondu bahwa ia baru saja berbalas pesan dengan nenek dan sekarang sedang melihat komentar dari pelanggan Yeondu. Jiwon menjelaskan bahwa karena Yeondu sempat sakit, nenek pun khawatir dan mengirim pesan menanyakan apakah Yeondu sudah sehat. Mendengar itu,
Yeondu menjadi sangat senang. Ia kembali bertanya, apakah nenek khawatir dengan Yeondu? Jiwon membenarkan, dan semua subribernya khawatir setelah tahu Yeondu jatuh sakit. Ia pun menanyakan apakah Yeondu ingin mengatakan sesuatu kepada mereka semua. Yeondu mulai melihat komputer itu dan membaca salah satu komentar yang berbunyi, Yeondu jangan sakit huhuhu. Mendengar itu, Jiwon terkejut. Terlihat bahwa komentar itu memiliki emotikon, dan ia tidak menyangka Yeondu bisa membaca emotikon tersebut. Ia merasa pelajaran membaca dari Jihye sangat berguna. Kemudian, Yeondu menatap papanya, meminta papanya memberitahu mereka semua bahwa ia sudah tidak sakit lagi. Jiwon pun menanyakan apakah ia ingin menyampaikannya langsung kepada mereka semua. Di saat yang sama, di tempat lain, pelukis terkenal kita sedang menatap komputernya. Ia melihat video Yeondu yang baru saja diunggah. Terlihatlah video Yeondu yang sedang menyapa semua pelanggannya untuk menjelaskan kondisinya. 2 jam sebelumnya, Yeondu sedang direkam oleh Jiwon. Jiwon menanyakan kepada Yeondu bahwa setelah pulang dari wahana air Yeondu jatuh sakit. Yeondu pun membenarkan bahwa ia sakit. Yeondu juga menjelaskan bahwa papanya memberinya obat cap kelinci dan juga memegangi tangannya. Lalu, Jiwon menanyakan kondisi Yeondu saat ini. Yeondu memberitahu bahwa ia pergi ke rumah sakit, dicuntik di pantat, dan minum obat dengan rutin, sehingga sekarang ia sudah sembuh. Jiwon tertawa dan merasa lega kepada pelanggan Yeondu Tube karena Yeondu sudah sembuh. Ia juga menanyakan apakah Yeondu ingin mengatakan sesuatu kepada mereka semua. Yeondu mengatakan bahwa ia sudah tidak sakit lagi sehingga mereka tidak perlu cemas. Tiba-tiba Yeondu menunduk dan melanjutkan, Yeondu harap, itu tidak sakit. Hal ini membuat Jiwon bingung dan menanyakan apakah kata-kata itu ditujukan untuk Yeondu. Namun, Yeondu dengan wajah terpejam, mengangkat wajahnya, menjelaskan bahwa itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk para subribernya. Menurut Yeondu, disuntik itu sakit. Setelah menonton video Yeondu, Wang Yun terkejut dalam hatinya. Ia pun langsung menelepon Jiwon. Saat menelepon, ia menanyakan apakah Jiwon bisa datang ke sekolahannya minggu depan, karena ia akan segera masuk. Jiwon menanyakan apakah dia sudah memberitahu Pak Hong tentang dirinya. Ia nenangkan Jiwon. Meskipun baru-baru ini ia bertemu Pak Hong, ia tidak memberitahunya karena baginya, akan lebih asyik jika tidak diberitahu. Mendengar itu, Jiwon menanyakan kapan tepatnya ia akan datang. Namun, Wang Yung memberikan keputusan akhir pada Jiwon. Kapanpun dan jam berapapun Jiwon bisa, itu tidak masalah. Ia juga meminta Jiwon membawa Yeondu bersamanya. Wang Yung menanyakan keadaan Yeondu, dan Jiwon menjelaskan bahwa ia sudah sembuh. Namun, Wang Yung tetap khawatir berlebihan bahwa Yeondu bisa sakit kembali. Jiwon hanya bisa tertawa dan menenangkannya. Beberapa hari kemudian berlalu dengan sangat cepat. Terlihat bocah itu sedang menggambar. Hal ini membuat Pak Hong menegurnya dan menanyakan mengapa ekspresinya seperti itu sejak tadi. Pak Guru juga menanyakan tentang orang yang akan datang ke sekolah untuk menggambar. Bocah nakal tersebut hanya tertawa senang, meminta gurunya untuk menunggu dan melihatnya sendiri. Melihat tingkah laku anak didiknya hari ini membuat Pak Guru Hong menjadi bingung. Tak lama kemudian, bocah itu berpamitan kepada Pak Gurunya untuk kembali ke kelas dan meminta Pak Guru Hong menunggu di ruangan seni sementara waktu. Tingkah aneh muridnya itu membuat Pak Guru semakin bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Terdengar suara keras meminta Pak Guru untuk nurut dan berjanji Pak Guru pasti tidak menyesal. Membuat Pak Guru Hong semakin bingung. Sementara itu, di luar sekolah, Jiwon memberitahu Yeondu bahwa itu dulu adalah sekolah papanya. Melihat sekolah itu membuat Yeondu takjub. Sementara Jiwon sendiri, ia tidak menyangka akan datang kembali ke sini setelah 6 tahun. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.